kasih Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya diminta untuk duduk di sini berbicara, memberikan pendapat tentang ini terburu-buru atau tidak, begitu ya. Maka saya ingin mengajak kita seperti yang dikatakan oleh Hendrik Sigris. Mohon maaf kalau saya bicara kedokteran karena itu yang cuma yang saya bisa kuasai. Yang lain saya mesti belajar dulu gitu ya. Hendrik Sigris itu seorang sejarawan medik yang mengatakan seorang dokter, dan saya kira bukan cuma dokter barangkali ya, sebetulnya semua profesi ini harus memahami betul kesejarahan. Karena dengan memahami kesejarahan itu, we know where we came from, dari mana kita berasal, lalu where we stand right now, di mana kita berdiri sekarang, and to what direction we are marking, kemana kita arah melangkah kita. Ini buat saya penting betul. Kenapa? Karena kalau terburu-buru atau tidak terburu-buru, menunjukkan bahwa sebetulnya kita tahu nggak sebenarnya asal usulnya ini apa semua ini. Atau kita membuatnya berdasarkan dadakan saja begitu. Kita pikir penting gitu. Tapi kita tidak melihat bahwa kita itu cuma satu titik zarah kecil saja dari sebuah perjalanan panjang sebetulnya. Yang seharusnya kita tata terus sesuai dengan hakikatnya, dengan filsafatnya, dengan historisnya gitu. Nah kalau aspek historis dan filosofis tidak kita kuasai lebih dulu, maka di depan aspek sosiologisnya berantakan. Ini penting kita kuasai. Terutama untuk generasi muda nih, dari Ikatan Senat Mahasiswa nih. Nah ini hati-hati betul. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Apakah kita tahu asal usul kenapa sampai ada undang-undang yang kemarin berada dan sekarang mau dihabiskan semua, dikurung semua dalam satu. Saya mengambil contoh di bidang yang saya tahu, undang-undang praktek kedokteran. Tapi sebaliknya, undang-undang keperawatan itu saya ikut loh di DPR untuk memberikan penguatan supaya itu jadi. Gitu ya. Jadi ini tentang undang-undang praktek kedokteran. Sebetulnya 14 universitas yang memiliki fakultas kedokteran pada tahun 70-an itu sudah merasa bahwa yang mana yang pendidikan spesialisnya itu benar. Saya kah dari UI? Atau beliau kah dari Erlangga? Atau dari Hasanuddin? Maka mereka bersepakat dan mereka membuat yang disebut sebagai Consortium of Medical Sciences. Pernah dengar? Saya kira pembuat undang-undang yang baru ini tidak tahu itu. Ya? Nah, ketika CMS itu, Medical Sciences itu dibuat, mereka bersepakat bahwa harus ada standar sebetulnya. Yang ini yang dianggap benar. Kenapa? Karena masyarakat yang akan menjadi target nanti dari semua pekerjaan ini. Jadi masyarakat mesti mendapatkan, mau lulus dari fakultas kedokteran, universitas yang mana saja, standarnya harus jelas buat masyarakat. Kenapa? Kita kembali kepada filosofi Hippocrates. Pelayanan kedokteran itu goalnya cuma satu. Patient safety, keselamatan pasien. Jadi kalau goalnya adalah keselamatan pasien, maka standarnya harus jelas. Nah, CMS ini akhirnya berubah menjadi Consortium of Health Sciences. Tokoh-tokohnya adalah, kalau dari UNER itu adalah Prof. Marifin Hussein almarhum. Kalau dari UI mungkin namanya yang kita pernah, saya nggak tahu apakah pembuat undang-undang baru, rancangan undang-undang baru, atau pembisiknya itu tahu dengan Partomo Alibasah almarhum. Itu tokohnya sebetulnya. Ada Dr. Kosasih juga. Ya, itu tokoh-tokohnya yang sebetulnya memikirkan tentang bagaimana ini dimulai. Nah, dari situ juga keluarnya MKKI. Karena ilmu tadi terus berkata, ini saya begini, ini begini, mulai muncul, lalu kalau singgungan begini gimana caranya? Nah, itu dibicarakan di Consortium of Health Sciences. Keluarlah permintaan dari Dikti waktu itu. Ibu yang didikti boleh ini barangkali ini buat tambah-tambahan nih. Ini kalau badan ini namanya CHS, itu badan apa? Legal standingnya di mana? Padahal dulu sampai orang-orang kalau mau spesialisasi seperti Prof. Sukman, itu lapornya ke CHS dulu. Nanti CHS yang mengaturnya ke Fakultas Kedokteran Universitas tertentu. Masih ingat barangkali ya? Nah begitu. Lalu Dikti mengatakan, mari kita berikan kewenangan yang legal betul, yang formal legal pada badan ini. Apa tuh bentuknya? Maka penggagas-penggagas itu kemudian bersepakat membuat usulan rancangan undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang praktek kedokteran. Kenapa praktek kedokteran? Karena dalam praktek kedokteran ada unsur pendidikan, ada unsur pengabdian pada masyarakat selain pelayanannya gitu. Ujung-ujungnya dari semua ini adalah pelayanan pada publik. Nah, lalu ketika itu dibahas jadi matang, dia bingung nih. Ini siapa yang mendanai nanti kalau sampai jadi?
mesti dibahas di DPR, bagaimana dan sebagainya. Disitulah Menteri Kesehatan kita yang pernah menjadi Ketua PBID, Profesor Farid Muluk, itu mengambil oper. Oke, kalau gitu Kementerian Kesehatan ambil oper, biarkan inisiatifnya dari Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan membiayai semua prosedur untuk membuat undang-undang, bahkan Kementerian Kesehatan tidak keberatan bahwa ada amanah di dalamnya untuk membentuk badan yang disebut Konsil Kedokteran Indonesia, anggarannya masuk dalam anggaran di Kementerian Kesehatan. Begitu ceritanya. Sekali lagi saya tanya, apakah paham cerita ini sehingga membuat undang-undang baru yang sebetulnya bertabrakan betul dengan semua perjalanan panjang yang menuju sebuah kesamaan, sebuah kolaborasi. Kita lihat sekarang, begitu Konsil Kedokteran Indonesia itu dibentuk, maka sebetulnya ini adalah sebuah strategi besar. Kenapa? Karena waktu itu para penggagas itu berpikir, Indonesia ini dengan gagasan Pak Adam Malik, ASEAN, mestinya tetap menjadi nomor satu di ASEAN, termasuk di bidang kedokteran. Termasuk di bidang mungkin maternity, atau di bidang kedokteran gigi. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan mengikut sistem yang terbanyak apa? Dari semua negara ASEAN, hanya Filipina dan calon ASEAN, Timor Leste, yang tidak pakai konsil. Itu sebabnya kenapa Indonesia memilih menggunakan sistem konsil. Supaya di ASEAN ini kita kembali di depan, one step ahead, di depan dari semua. Dan itu adalah nanti Prof. Bambang Supriyoto bisa menjelaskan, memetik hasilnya. Ketika konsil-konsil yang di negara ASEAN datang untuk belajar ke Indonesia. Itu satu contoh. Begitu. Yang dulunya sebetulnya konsil yang pertama di ASEAN adalah Thailand, justru ujung-ujungnya Thailand pun bertanya kepada kita. Nah, kita teruskan dulu. Dengan mengangkat Konsil Kedokteran Indonesia ini, maka sebetulnya kita sudah masuk jadi warga dunia. Makanya tahun 2012 ditanya oleh IAMRA namanya, International Association of Medical Regulatory Authorities, Konsil Dunia begitu, apa dasar hukum dari KKI? Maka jawabannya adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran. Oke katanya. Ditanya lagi beberapa hal teknis, tapi ternyata anggota IAMRA itu dasar hukumnya adalah satu, Undang-Undang Kedokteran, Medical Act, dan yang satu lagi Undang-Undang Praktek Kedokteran, Medical Practice Act. Itu dasar dari konsil-konsil yang kemudian ada di IAMRA, maka kemudian KKI masuk. Apa artinya nih? Artinya Indonesia di dalam pelayanan kedokteran itu dan kedokteran gigi maksudnya, itu sudah berada di tingkat internasional. Apa tuh sebetulnya yang tersirat dalam tingkat internasional? Jangan kita lupa bahwa di dalam konsil kedokteran itu ada utusan dari masyarakat. Jadi berarti masyarakat Indonesia sudah duduk di dalam tingkat yang internasional untuk ikut menentukan layanan kedokteran apa yang berhak dan kedokteran gigi apa yang berhak dia peroleh. Kalau dia begitu, maka sebetulnya tingkatnya ada tingkat negara. Karena Konsil Kedokteran Indonesia itu adalah di bawah presiden selaku kepala negara. Nah, kalau rancangan undang-undang ini dibuat untuk membuat bahwa semua itu di bawah pemerintah, maka masyarakat hilang kesetaraannya. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Farid Muluk, jika kita bicara dalam kedokteran, harusnya ada konsep tungku tigo sejarangan. Harus ada tiga yang bersatu. Apa itu? Pemerintah, profesi, dan masyarakat. Karena pemerintah adalah fasilitator, profesi adalah pembuat standar-standar yang tadi dinyatakan sebagai inilah standarnya, dan yang ketiga masyarakat adalah pengguna yang juga harusnya mempunyai tempat untuk melakukan kritisi, untuk meminta kami membutuhkan ini dalam pelayanan itu. Nah sekarang kalau dua tungkai itu dihilangkan, profesi dan masyarakat, tinggal pemerintah sendiri, maka sebetulnya rubuh nih si belanga tadi, tumpah dia. Karena tidak ada penyangga yang kuat untuk menyangga pelayanan kedokteran dan pendidikan kedokteran. Nah, kalau kita bicara seperti itu, apakah betul dokter Indonesia kurang? Tidak. Tadi sudah disebutkan dengan angka, saya nggak gunakan angka lagi, tapi kita kembali saja pada Inpres tahun 74, di mana semua dokter wajib pergi ke daerah. Apa yang terjadi? Satu dokter bertanggung jawab atas 25 sampai 30 ribu penduduk. Dan kalau dia mau spesialisasi atau dia mau masuk ke dinas untuk jadi kepala dinas, yang dilihat adalah rekam jejak selama dia memimpin puskesmas. Maka yang dilakukan oleh si dokter tadi apa? Yaitu memberdayakan masyarakat untuk menjadi komunitas sehat. Begitu ada yang sakit, dia tercatat nanti gagal memimpin puskesmas. Nggak bisa dia sekolah, nggak bisa jadi kepala dinas. Jadi yang dihidupkan adalah konsep sehat.
Saya pribadi melihat sekarang yang dihidupkan adalah konsep sakit. Karena yang diomongin adalah berapa banyak dokter kita kurang spesialis dan sebagainya. Bukan bagaimana memberdayakan masyarakat supaya menjadi masyarakat yang sehat. Kita punya 270 juta rakyat. Kalau itu hanya disandingkan dengan rumah sakit, kita parah nih. Karena sebetulnya bukan rumah sakit mesti yang berada di depan. Puskesmas itulah yang sebenarnya motor kita. Di mana orang-orang datang ke sana untuk cek tensi dok, atau sama Bu Bidan, cek kebidanan, cek kehamilan, atau sama Bu Perawat, saya belum divaksin, tolong ada juru vaksin di sini. Itu konsepnya mesti untuk 270 juta penduduk. Kalau hanya 10 juta penduduk, oke, bikinlah rumah sakit besar-besar. Tapi kalau untuk 270 juta penduduk, maka strategi yang benar adalah konsep sehat. Dan dalam konsep sehat, dokterlah yang di depan. Nah sekarang dokter Indonesia sebetulnya sudah ada di tingkat internasional. Kalau kita memang sekarang kita turunkan lagi dia menjadi yang di bawah saja, maka sebetulnya kita akan kalah. Kalah di tingkat regional, ASEAN, dan di tingkat internasional mereka hilang kepercayaan karena dulu kita melamar diuji apa yang membuat kita punya legal standing dan formal standing. Kalau sekarang kita diturunkan, maka tentu kita kehilangan kepercayaan itu. Dan ya walaupun kita punya rumah sakit banyak, dokter asing banyak, rumah sakit asing banyak, tapi menurut saya dia tidak akan menjawab sebuah Indonesia yang sehat. Barangkali kita bisa dengar dari Prof. Bambang, bagaimana apa yang digagas oleh orang tua dulu justru dinikmati oleh Prof. Bambang waktu berada bersama dan memimpin konsil. Orang datang belajar ke Indonesia, padahal mereka duluan yang punya konsil. Mau kasih tanggapan saya? Saya persilakan. Langsung aja. Bahwa semua orang mengerti ini. Baik, terima kasih Prof. Menaldi. Kita semua sama-sama sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Menaldi. Ya, Ketua Konsilnya Prof. Menaldi, saya cuma menggantikan saja gitu Prof. Menaldi. Jadi apa yang disampaikan Prof. Menaldi memang ketika konsil yang ketiga itu beberapa teman-teman datang. Dari Korea datang, dari Timor Leste juga datang untuk bagaimana belajar tentang kita Konsil Kedokteran Indonesia, bagaimana memanage sekian banyak penduduk, kemudian sekian banyak pulau, juga akhirnya bisa kita bekerja sama sangat erat dengan profesi, sangat erat dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Ristek Dikti waktu itu. Jadi mereka belajar dan kita sampaikan apa yang ada. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Inggris juga sama-sama. Dan apa yang disampaikan Prof. Menaldi semuanya adalah benar adanya. Dan saya rasa kalau itu diturunkan lagi, maka kita barangkali menjadi lebih down regulated. Demikian saja dari saya. Terima kasih Prof. Bambang dan Prof. Menaldi. Dan kemudian untuk selanjutnya kita tentu perlu berdiskusi karena ini nggak boleh dibiarkan. Ya. Jadi bagaimana menyikapi ya undang-undang kesehatan ya bukan hanya dalam bentuk wacana tapi dalam bentuk sikap. Nah mungkin sebagai petinggi-petinggi KKI yang berpengalaman dalam hal ini bisa memberikan ya bagaimana menyikapinya dengan baik. Jadi jangan hanya wacana. Sebab saya lihat di sini Prof. Menaldi sudah kebanyakan wacana. Jadi kalau bisa bagaimana menyikapi. Terima kasih. Supaya posisi dari masyarakat Indonesia akan hak kesehatannya tidak. Ya. Kita ingatkan masyarakat, hak masyarakat Indonesia dalam posisi internasionalnya untuk hak atas kesehatan itu tidak dihilangkan. Dan itu hanya dengan cara tetap melegalkan undang-undang yang selama ini sudah berjalan sangat baik dan menempatkan kita dalam posisi yang sangat bagus secara internasional. Ya. Dan posisinya sekarang ini, apa yang mungkin kira-kira kita lakukan? Ini mungkin dari Prof. Menaldi bisa memberikan itu. Dari saya tadi saya katakan bahwa perancang-perancang
pasti tidak paham sampai kepada titik yang sudah ultimate tadi. Sehingga yang dibuat sekarang seolah-olah ultimate tapi sebetulnya downgrading. Kita kasih tahu, dan kalau kita menuntut itu yang kita jadikan dasar. Pahamkah saudara bahwa kita sudah ada di titik yang ultimate sebetulnya. Dan jangan ganggu titik yang ultimate tadi, dan kalau mau buat, bikin yang lain aja begitu. Baik, ya kita sudah dengar. Mungkin Prof. Sukman ini yang masih tetap mau kompromi. Nah ini gimana Prof. Sukman ini? Terima kasih, Prof. Marsis. Ya, saya kira topik malam sore ini kan kita mengenai RUU ini. Tadi yang disebut oleh Prof. Menaldi, di dalam rancangan undang-undang ini memang awalnya KKI itu posisinya akan di bawah Kementerian Kesehatan. Ini terus terang aja. Dan itu yang katanya itu akan menyalahi atau akan diketawakan oleh orang-orang internasional yang tadinya independen, ya independen di bawah kepala negara, tapi akan langsung di bawah kementerian. Dan ini tidak di banyak negara tidak ada itu. Jadi konsil itu harus independen memang. Ya, konsil adalah regulator profesi, regulator profesi. Jadi memang tugas untuk meregulasi profesi itu bukan pada pemerintah sebetulnya. Ini harus dipahami betul. Bukan pada pemerintah meregulasi profesi, kerja profesi itu. Di konsil memang ada mekanisme pelanggaran disiplin melalui MKDKI, ya, mengatur atau mengesahkan standar pendidikan oleh konsil. Saya kira itu yang sudah berjalan baik selama ini, dan itu perlu ditingkatkan bukan diturunkan, ya. Dan ini yang perlu dipahami. Jadi registrasi STR gitu ya, STR itu memang license, itu tugas dari konsil kedokteran untuk memberikan license itu, practice license, ya, bukan oleh pemerintah. Itu harus dipahami betul. Jadi saya kira itu yang selama ini isu-isu dari undang-undang kesehatan ini di situ. Ya. Ada satu kekeliruan pemahaman yang akan dipaksakan, dan itu saya kira tidak bagus, ya, dan akan merugikan masyarakat. Tadi dikatakan oleh Prof. Menaldi, akan merugikan masyarakat. Harus begini loh, satu profesional medical professional itu yang mengaku itu hanya dua sebetulnya. Saya harus terangkan di sini, mudah-mudahan mungkin teman-teman sudah paham juga. Yang mengakui seorang profesional itu hanya dua. Satu adalah peer group-nya, kelompoknya, ya. Jadi kelompok profesi, dan yang kedua adalah masyarakat. Ya. Dia hanya dua. Pengakuan, ya, pengakuan. Seorang dianggap spesialis bedah misalnya seperti Dokter Widi ini, itu diakui oleh kelompok dia dan masyarakat. Ya, kalau itu udah diakui dua-duanya selesai. Ya, tidak ada pengakuan lain lagi. Seorang dokter mengatakan dia ahli, tapi masyarakat tidak mengakui, itu nggak bisa juga. Nah ini yang barangkali terkait dengan undang-undang ini. Dan saya kira ini memang betul bahwa ini tidak terburu-buru harusnya. Dan tidak urgen sama sekali. Saya menulis beberapa tulisan di media. Ya. Sama sekali tidak urgen. Saya banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan. Karena apa-apa yang ada sekarang, undang-undang atau regulasi yang ada sekarang ini sebetulnya sudah baik. Dan kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, direvisi saja. Nggak perlu undang-undang baru seperti ini. Ini akan membuat suatu kegaduhan. Saya khawatir, terus terang, undang-undang ini akan menjadi gaduh seperti undang-undang Ciptaker nanti. Kira itu. Makasih. Dan jadi kita tidak perlu melakukan suatu mimbar publik episode kedua lagi, ya. Nggak perlu lagi, ya. Itu, ya. Itu kan keputusannya, ya. Ya. Baik, kalau gitu kita nggak perlu lagi ya untuk episode yang kedua. Nah, jadi cukup untuk episode pertama. Tolong laporin ke Pak Ketum. Terima kasih.